sejumlah pihak saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung dan Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC pakai APBN. Ya, sementara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah dan pihak Tiongkok sepakat untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek kereta cepat. Pasca beroperasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing tujuh keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Kobo ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sementara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan buka suara mengenai pelunasan hutang kereta cepat WUS. Luhut menyampaikan jika pemerintah dan pihak Tiongkok telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Melalui restrukturisasi ini, maka jangka waktu pembayaran utang akan diperpanjang hingga 60 tahun sehingga beban keuangan menjadi lebih ringan. Sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Lebih lanjut, Luhut mengaku nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Kepres untuk menentukan skema pelunasan utang kereta cepat WUS. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua KPK Setio Budianto tanggapi terkait dugaan markup di proyek kereta cepat WUS yang disebutkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Ya, KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud memiliki data pendukung. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto angkat suara merespon mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan markup di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS. KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud memiliki data pendukung. Setio menegaskan setiap informasi yang ada akan terlebih dahulu ditelaah oleh kedeputian di KPK. Sekarang sih belum berinformasi ya, artinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari beliau. Tapi saya yakin beliau mungkin punya gitu, tinggal nanti apakah mau serahkan atau apa ya. KPK punya ini nggak Pak untuk jemput bola gitu Pak, karena informasinya kan 3 kali lipat gitu Pak. Apanya itu? Maksudnya mau jemput bola ke Ya, untuk minta ditelaah dulu di level kedeputian, terus apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut. Ya. Sementara menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dugaan tersebut bisa jadi disebabkan penyesuaian kurs mata uang asing. Meski demikian, Agus menambahkan tidak menutup kemungkinan adanya markup pada aspek lain, khususnya di sektor konstruksi. Di situ markupnya sih tidak, yang mungkin ada markup mungkin ya, itu padu konstruksi. Pada waktu konstruksi kan sempat ada 3 pilarnya dibongkar ulang, 1 pilar tuh 50 M, ya kan? Nah, mungkin dari situ mungkin tanah. Nah, tanah ini masih itunya KDM banyak tuh yang ngadu ke dia ya, bahwa tanahnya sekian miliar belum dibayar. Nah, situ. Tetapi kalau jumlahnya itu saya yakin dari kurs antara yuan dan juga dolar. Itu berpengaruh juga Pak dengan utang. Iyalah, pasti. Apalagi kecuali utangnya itu di hedge. Ini sepertinya tidak di hedge. Karena tidak di hedging, ya ngikut terus. Semakin tinggi kursnya semakin mahal.
Sebelumnya, dugaan markup di proyek kereta cepat WUS mulai diperbincangkan menyusul ramainya sorotan soal utang proyek kereta cepat yang mencapai 116 triliun rupiah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD minta KPK tidak pasif usut dugaan korupsi WUSH. Ya, ia pun meminta KPK langsung menyelidiki dugaan markup proyek kereta cepat WUSH tanpa perlu menunggu laporan. Komisi Pemberantasan Korupsi minta Mahfud MD mantan Menko Polhukam membuat laporan terkait dugaan markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang disampaikan Mahfud dalam podcast di akun YouTube-nya. Terkait hal itu, Mahfud MD menilai KPK seharusnya bisa langsung memeriksa dugaan kasus tersebut tanpa adanya laporan. Mahfud juga meminta KPK memanggil ekonom senior Antoni Budiawan sebab dialah yang sampaikan dugaan markup dalam proyek WUS. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan karena dia yang bilang di situ sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Itu kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Mahfud meminta KPK tidak bersifat pasif untuk mengusut kasus dugaan korupsi pada pembangunan WUS di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melengos saat dimintai tanggapan terkait beban hutang proyek kereta cepat WUSH yang mencapai triliunan rupiah. Ya, Jokowi enggan berkomentar dan memilih membalikkan badan. Ya, saat menghadiri Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditanya terkait kereta cepat WUSH. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi hanya tersenyum dan menghindar. Ia enggan berkomentar dan kembali berbaur serta menyalami sejumlah alumnus Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. APBN gimana Pak? Tanggapannya WUSH yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? WUSH Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak, gimana Pak? Harapan ke Fakultas Kehutanan Pak? Bisa analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Baidillah Badrun menyoroti transaksi jumbo yang membebani APBN dalam proyek kereta cepat WUSH. Sementara menurut Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar, keberadaan WUSH menjadi kebanggaan dan identitas bagi negara. Dan berikut cuplikannya dalam program Rakyat Bersuara. Kita bicara MRT, LRT di Jakarta, ini soal substansinya ya. Semua rugi, 800 miliar tiap tahun. Kenapa Ubed nggak ribut soal itu? Tapi bahwa memang akhirnya itu juga bisa mengatasi kerugian masyarakat terhadap kemacetan dan lain sebagainya yang mencapai 65 miliar, 65 miliar, yang menurut saya 65 triliun. Nah, itu menurut saya kan sesuatu yang sesuatu yang dirasakan keuntungan oleh masyarakat dan sekarang kita mempersoalkan itu gitu loh. Nah, ini yang menurut saya kok aneh. Masyarakat dibantu soal kemacetan sehingga tidak rugi 65 triliun dengan modal yang tadi kita sampaikan bahwa kita mempersoalkan itu, gitu loh. Begini. Gitu loh, kasihan lah masyarakat yang selama ini pemerintah kan harus berpikir soal kepentingan masyarakat kan. Dalam bernegara itu memang dalam konteks untuk public service dia tidak memperhitungkan untung dan rugi. Saya kira itu diterima. Tetapi urusan publik itu nanti kaitannya dengan publik. Apakah dia membebani rakyat? Seberapa rasional proyek ini bisa dijalankan? Karena ruginya lumayan besar dan utangnya lumayan besar, itu membebani APBN dan itu bicara membebani. Bicara kan beda lagi, Bet. Bicara AUS sekarang ada restrukturisasi ulang, bagaimana kita bernegosiasi ulang dan itu nanti kalau sudah mengambil kesimpulan bahwa itu akan merugikan rakyat
yang menurut saya yang sebenarnya masih ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan dengan pemerintah China misalnya, kan itu juga bukan juga kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa rakyat akan dirugikan begitu besarnya seperti angka-angka yang disampaikan oleh Artinya bisa turun, Bung Semarno. ya bisa saja. Kalau Bisa juga hilang kok. negosiasi itu Bisa juga hilang. Ya kalau China dengan angka segitu kan menurut saya kan nggak seberapa itu buat China 160 triliun. Iya buat China nggak seberapa kalau menurut kita. hilang. China. poinnya bukan soal China-nya. Tapi bahwa anak-anak muda ini akan punya kebanggaan ketika dia tanya, hei kalian dari mana? Indonesia misalnya. Dibebankan kepada rakyat. Itu problemnya. Kami dari Thailand nggak punya, kami dari Myanmar tidak punya, Malaysia tidak punya, Asia Tenggara satu-satunya yang punya WUS itu Indonesia. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengumumkan sejumlah capaian Kementerian Pertanian dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, sesatu kabar gembira yang disampaikan adalah harga pupuk resmi turun hingga 20%, yang dimana ini adalah peristiwa bersejarah karena belum pernah terjadi sebelumnya. Atas arahan Bapak Presiden, atas perintah Bapak Presiden, tolong hari Rabu diumumkan harga pupuk turun 20%, berlaku mulai hari ini. Ini adalah berita gembira. Tahun kedua, masuk tahun kedua pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Kami umumkan, tolong seluruh yang hadir pada hari ini, PPL, Babinsa, seluruh yang hadir dicatat baik-baik. Dan nanti manakala ada yang naikkan harga pupuk, akan izinnya dicabut dan diproses hukum. Harga pupuk akan izinnya dicabut dan diproses hukum. Isi akan naik lebih tinggi karena yang pasti adalah NTP naik, kesejahteraan petani naik, biaya produksi turun, otomatis produksi akan naik tahun-tahun berikut.